Budi mengantar Sari ke ruang manager. Di sini tidak akan ada yang melihat kita, bisiknya. Sari menggenggam erat tangan Budi dan berbisik kembali. Malam ini hanya ada kita berdua. Begitu pintu ruang manager tertutup, Sari mulai melepaskan dasi Budi. Aku sudah lama sekali ingin sedekat ini denganmu, katanya. Mbak Sari, rasanya hanya Mbak yang melihat saya sebagai laki-laki sejati. Sari tersenyum sambil membuka kancing kemeja Budi satu persatu. Aku pun merasa menjadi perempuan lagi karenamu. Di bawah temaram lampu meja, bayangan mereka menyatu. Pelan-pelan ya mas, sudah lama sekali rasanya, bisik Sari. Iya, pelan-pelan. Tapi aku juga sudah tidak tahan, jawab Budi. Jangan ditahan lebih dalam lagi. Aku juga tidak bisa menahannya lagi. Keduanya sadar hubungan ini salah, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Jumaat sore pukul 6 sore Budi, seorang kepala bahagian berusia 43 tahun menelepon ke rumah. Ia hendak memberitahu isterinya bahawa ia harus lembur di kantor tempatnya bekerja selama 20 tahun. Begitu telefon diangkat, terdengar tawa ceria Mila, isterinya. Namun, tawa itu bukan untuknya. Lembur? Wah, bagus dong. Pas banget aku mau ada acara arisan sama teman-teman malam ini. Suara isterinya yang telah dinikahinya selama 15 tahun sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Nada bicaranya yang terdengar senang mendengar kabar lembur itu menyakiti hati Budi. Budi berharap isterinya akan bertanya tentang keadaannya atau sekadar mengucapkan kata penyemangat. Namun perhatian Mila hanya tertuju pada rencananya sendiri. Gaji pas-pasan gayanya selangit. Oh ya, malam ini jangan pulang. Teman-temanku mungkin mau menginap di rumah. Kata-kata Mila terasa seperti pisau tajam yang menusuk harga diri Budi. Pandangan isterinya yang menganggapnya sebagai suami tidak berguna setelah 20 tahun bekerja keras untuk keluarga terasa begitu dingin. Tepat sebelum panggilan berakhir, Budi mendengar suara tawa seorang pria dengan jelas dari seberang. Siapa itu? Tanya suara pria asing. Hati Budi mencelos. Mila buru-buru berkata, bukan siapa-siapa, sudah dulu ya, lalu menutup telefon. Budi menatap ponselnya dengan senyum pahit. Entah sejak kapan, isterinya tidak lagi memandangnya sebagai suami, melainkan hanya sebagai mesin pencari uang. Di rumah, percakapan mereka selalu tentang uang, tanpa pernah peduli pada perasaan atau kesulitan yang Budi alami. Budi duduk termangu di mejanya, menatap layar komputer. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hidup yang dijalaninya ini benar? Pukul 9 malam, hanya Budi dan Sari, manager berusia 49 tahun yang tersisa di kantor. Sari adalah seorang wanita karier yang cemerlang dengan pengalaman 25 tahun. Ia terkenal perfeksionis dan bersikap dingin pada bawahannya. Namun malam itu Sari tampak berbeza. Sari menyodorkan secangkir kopi hangat kepada Budi dan berkata dengan lembut, pasti lelah ya Mas Budi, belum makan malam kan? Perhatian tak terduga dari Sari membuat hati Budi menghangat. Ini pertama kalinya ia melihat sisi lain dari manajernya yang biasanya kaku dan profesional. Budi menjawab dengan sedikit canggung. Ah, tidak apa-apa Bu, Ibu juga masih di sini. Sari menatap wajah lelah Budi dengan saksama. Saya pesankan makanan ya. Maaf sudah membuat Mas Budi lembur sampai selarut ini. Suara Sari tulus, penuh rasa maaf dan kehangatan. Budi tidak ingat kapan terakhir kali ia mendengar kata-kata penuh perhatian seperti itu. Di rumah, ia hanya mendengar omelan dan keluhan tentang uang. Mendengar kata-kata hangat ini di kantor membuat hatinya tersentuh. Pukul 11 malam, kantor menjadi sunyi. Hanya cahaya lampu neon yang menerangi mereka berdua. Sari melepaskan sepatu hak tingginya yang tidak nyaman dan berjalan tanpa alas kaki di sekitar kantor. Budi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang alami dan santai itu. Sangat kontras dengan citra manajernya yang selalu sempurna. Entah kenapa, cara jemari kaki Sari menapak di karpet terlihat begitu sensual baginya. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Budi dari istrinya. Malam ini teman-teman arisan mau menginap. Kamu jangan pulang. Membaca pesan dingin itu, Budi menghela napas panjang. Sari, yang menyadarinya, bertanya dengan hati-hati, ada masalah mas, kelihatannya murung.
Budi ragu sejenak lalu menjawab jujur, "Istri saya bilang jangan pulang malam ini. Katanya teman-temannya mau datang." Melihat ekspresi pahit di wajah Budi, Sari ikut merasakan sakitnya. Ia bisa memahami perasaan Budi kerana ia sendiri pernah mengalami kepahitan dalam pernikahan. "Bu Sari, kaki ibu pasti sakit ya? Seharian pakai sepatu hak tinggi," kata Budi menatap cemas ke arah kaki Sari. Untuk pertama kalinya Sari tersenyum tulus. Senyumnya tidak lagi dingin, melainkan penuh kehangatan feminin. "Tidak apa-apa, Mas. Malah terasa lebih lega begini." Sari duduk di kursi di hadapan Budi. "Kita pesan sate, mau? Sudah larut begini. Tidak enak makan sendirian." Budi terkejut dengan tawaran itu. Manajernya yang selalu menjaga jarak kini mengajaknya makan sate bersama. "Apa tidak apa-apa, Bu. Saya makan bersama Ibu." Mendengar pertanyaan hati-hati Budi, Sari tertawa. "Malam ini saja," panggil Sari. "Santai saja. Lagi pula hanya ada kita berdua, kan?" Set pun tiba. Mereka duduk berhadapan di meja ruang rapat. Suasana terasa sangat berbeza dari biasanya, jauh lebih santai. Sari membuka sebotol teh kemasan dan memberikannya pada Budi. "Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Minumlah." Budi berfikir, bahkan di rumah pun ia tidak pernah mendapat perhatian seperti ini. Istrinya selalu mengomel jika ia membeli minuman, menganggapnya buang-buang uang. "Bu, maksud saya Mbak Sari kelihatannya sangat berbeda dari biasanya. Saya baru pertama kali melihat sisi Mbak yang sesantai ini." Mendengar ucapan Budi, Sari tersenyum tipis. "Di kantor saya harus terlihat kuat, apalagi sebagai perempuan di posisi ini." Suara Sari menyiratkan kesepian yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Budi secara intuitif merasakan bahawa kesepian itu mirip dengan yang ia rasakan. Sambil menyantap sate, mereka mulai mengobrol. Bukan lagi tentang pekerjaan, melainkan tentang kehidupan pribadi. "Mas Budi, apakah Mas bahagia di rumah?" Pertanyaan tiba-tiba dari Sari membuat Budi terdiam. Ia tidak bisa langsung menjawab, ya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kantor semakin senyap. Wajah Sari sedikit memerah setelah minum beberapa kaleng minuman bersoda. Ia menatap keluar jendela dan mulai berbicara dengan nada tenang. "Saya bercerai 3 tahun lalu. Suami saya selingkuh." Pengakuan yang tiba-tiba itu mengejutkan Budi. Sari yang selalu menjaga privasinya kini menceritakan hal yang sangat pribadi. "Pernikahan kami berjalan 20 tahun, tapi 5 tahun terakhir terasa seperti di neraka." Suara Sari terdengar penuh luka dan kepedihan, namun di saat yang sama terpancar kekuatan seseorang yang telah berhasil melewati semuanya. "Suami saya ingin saya menjadi ibu rumah tangga saja. Dia tidak suka saya mendapat promosi, tidak suka saya pulang terlambat." Sari berhenti sejenak, lalu menenggak minumannya. Pada akhirnya, dia selingkuh dengan juniornya di kantor. "Usianya 10 tahun lebih muda dari saya." Budi merasakan kepedihan Sari dan hatinya ikut sakit. Ia merasa sedang mengalami situasi yang serupa. Setelah ragu sejenak, Budi memberanikan diri untuk berbicara. "Isteri saya belakangan ini juga sangat aneh." Sari menatap Budi, mendengarkan dengan saksama. Dia sering pulang larut menyembunyikan ponselnya. Kalau saya bertanya, dia langsung mengalihkan pembicaraan ke soal uang. Suara Budi terdengar penuh dengan frustrasi yang terpendam. Kemarin dia bahkan bilang, "Kalau saja kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, hidup kita tidak akan seperti ini." Budi mulai mencurahkan isi hatinya yang selama ini tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Saya sudah bekerja keras untuk keluarga selama 20 tahun. Apa yang salah dari saya?" Mendengar suara Budi yang bergetar, Sari merasa pilu. "Pasti berat sekali ya, Mas? Pasti sangat berat." Kata-kata penghiburan Sari yang hangat membuat Budi untuk pertama kalinya merasa dimengerti. Selama ini, tidak ada yang peduli pada penderitaannya. "Saya dulu juga begitu. Saya tidak tahu betapa kerasnya saya berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari suami saya." Sari menghibur Budi berdasarkan pengalamannya sendiri. "Tapi akhirnya saya sadar, kita tidak perlu merusak diri sendiri untuk orang yang tidak menghargai kita." Mereka berbagi luka dan kesepian dan jarak di antara mereka perlahan terkikis. Perasaan senasib membuat mereka semakin dekat. Pukul 2 dini hari, suasana di kantor menjadi semakin intim. Sari dan Budi duduk berdampingan di sofa.
Sari menatap bahu Budi dan berkata, bahu Mas tegang sekali. Kelihatan kalau sedang banyak pikiran. Saat tangan hangat Sari menyentuh bahu Budi, Budi merasakan getaran seperti sengatan listrik. Seluruh tubuhnya menegang kerana sentuhan lembut itu. Mbak, jangan begini, kata Budi dengan suara bergetar, namun tubuhnya tidak menolak sentuhan itu. Justru ia menemukan dirinya mendambakan lebih banyak penghiburan. Tangan Sari mulai memijat lembut bahu Budi yang kaku. Malam ini saja panggil aku Sari, bisik Sari dengan suara yang feminin dan lembut. Ia bukan lagi manager yang dingin, melainkan seorang wanita kesepian. Budi berfikir, entah sudah berapa lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Di rumah yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan omelan. Sari, panggil Budi dengan hati-hati. Senyum puas terukir di wajah Sari. Sentuhan hangat Sari terus membelai bahunya, sangat kontras dengan isi pesan dingin dari istrinya. Aroma parfum Sari yang lembut menggelitik hidung Budi, membuatnya kehilangan akal sehat. Saat sedekat ini kamu terlihat berbeda, bisik Sari. Jantung Budi berdebar kencang, wajah Sari semakin mendekat. Mbak, jangan begini. Saya sudah menikah, Budi mengeluarkan suara hati nuraninya yang terakhir, tetapi suaranya tidak terdengar yakin. Getaran suaranya justru menunjukkan kegoyahan hatinya. Sari menatap dalam mata Budi dan bertanya tajam apakah dia memperlakukanmu sebagai seorang suami. Pertanyaan itu membungkam Budi. Ia sendiri ragu apakah istrinya masih menganggapnya sebagai suami. Wajah mereka semakin dekat, sebuah momen yang berbahaya. Kontras yang tajam antara sikap dingin istrinya dan kehangatan Sari membuat hati Budi sepenuhnya condong pada Sari. Napas Sari terasa di wajah Budi dan Budi sadar ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dalam keheningan kantor dini hari hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Tangan Sari mendarat lembut di dada Budi mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba ponsel Budi bergetar. Sebuah pesan mengejutkan dari istrinya. Saat Budi membaca pesan itu, wajahnya menjadi pucat. Sayang, suamiku katanya lembur. Kita bisa ketemu dengan tenang. Aku tunggu di hotel ya. Love you. Pesan yang seharusnya dikirim untuk pria lain itu salah terkirim padanya. Tangan Budi mulai gemetar. Sari yang menyadari perubahan pada Budi bertanya, "Ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali?" Budi menunjukkan ponselnya pada Sari. Wajah Sari pun menunjukkan keterkejutan saat membaca pesan itu. Sari, sepertinya aku ini bodoh sekali. Suara Budi bergetar dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menyaksikan kehancuran pernikahan 20 tahunnya secara langsung. Sari menggenggam tangan Budi yang gemetar. Jangan terluka karena orang seperti itu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Penghiburan hangat Sari meresap ke dalam hati Budi. Selama ini, tidak ada yang pernah menghiburnya seperti ini. Setelah 20 tahun berkorban, apa yang aku dapatkan? Budi menundukkan kepalanya. Sari mengangkat dagunya dengan lembut. Lupakan semuanya malam ini. Jangan siksa dirimu kerana orang seperti itu. Suara Sari penuh dengan kasih sayang yang dalam. Budi menatap mata Sari dan bertanya, apakah ini tidak apa-apa? Apakah kita boleh melakukan ini? Sari membelai pipi Budi dengan lembut dan menjawab, jangan ragu karena orang yang telah menyakitimu begitu dalam. Beberapa menit kemudian notifikasi pesan telah dihapus muncul di ponsel Budi. Istrinya telah buru-buru menghapus pesan yang salah kirim. Namun, Budi sudah melihat semuanya. Tak lama, pesan baru masuk. Lemburnya semangat ya. Aku tidur duluan. Nada pesannya terdengar manis, tidak seperti biasanya, tetapi Budi sudah tahu kebenarannya. Perubahan sikap istrinya yang mendadak itu justru membuatnya semakin muak. Sari mendekat pada Budi dan berbisik, kamu adalah orang yang berharga. Dan orang yang menyadari itu ada di sini. Pukul 3 dini hari, kantor diselimuti keheningan total. Sari dan Budi duduk di sofa, saling menatap, berada di ambang batas terakhir. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Apa kita tidak akan menyesal? Tanya Budi dengan suara bergetar. Sari menjawab dengan suara mantap. Momen ini adalah yang paling jujur. Jauh lebih jujur daripada pernikahan yang penuh kepura-puraan itu. Sebelum Sari selesai berbicara, Budi menariknya ke dalam pelukannya. Emosi yang telah lama terpendam meledak seketika. Saat bibir mereka bertemu, dunia seakan berhenti.
Cinta dan pengakuan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan tercurah dalam ciuman itu. Budi membimbing Sari ke ruang manager. Di sini, tidak akan ada yang bisa melihat kita. Sari menggenggam erat tangan Budi dan berbisik, malam ini hanya ada kita berdua. Begitu pintu tertutup, mereka saling menatap dengan tatapan penuh hasrat. Sari lebih dulu melepaskan dasi Budi. Aku sudah lama sekali ingin sedekat ini denganmu. Tangan Budi membelai lembut rambut Sari. Sari, rasanya hanya kamu yang melihatku sebagai laki-laki sejati. Sari menjawab sambil membuka kancing kemeja Budi satu persatu. Aku pun merasa menjadi perempuan lagi karenamu. Cahaya remang dari luar jendela menyinari siluet mereka. Sentuhan lembut Sari mulai menyembuhkan hati Budi yang terluka. Perasaan ini, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali merasakannya. Bisik Budi di telinga Sari, membuat Sari sedikit bergetar. Aku juga. Jantungku berdebar seperti ini terakhir kali saat akan menikah dulu. Mereka duduk bersama di sofa, merasakan kehangatan tubuh masing-masing. Budi mengecup bahu Sari dan berkata, "Kamu cantik sekali. Jika dilihat dari dekat begini." Sari menyandarkan kepalanya di dada Budi. "Aku juga tidak tahu kalau kamu orang yang sehangat ini." Di bawah cahaya temaram, bayangan mereka menyatu. Malam itu menjadi malam penyembuhan bagi luka dan kesepian mereka melalui cinta. Cinta mereka terjalin perlahan dan penuh kerinduan. Kesepian mereka berubah menjadi kehangatan. Sari menyandarkan wajahnya di leher Budi dan berbisik dengan suara bergetar, "Pelan-pelan ya, sudah lama sekali." Budi membelai rambut Sari dan menjawab lembut, "Jangan dipaksa, serahkan padaku." Sari memeluk Budi semakin erat. Aku sangat ingin merasakan ini." Napas Budi menjadi semakin berat. Sari berbisik di telinganya lebih dalam lagi. Budi memanggil nama Sari. "Aku tidak tahan lagi." Sari menutup matanya dan mengangguk. "Iya, jangan ditahan. Aku juga tidak bisa menahannya lagi." Cahaya temaram menerangi napas mereka yang memburu. Hingga fajar menyingsing, mereka saling memastikan cinta sejati di dalam pelukan masing-masing. Di tengah perasaan rumit antara pengkhianatan isterinya dan kerinduan pada Sari, kini bagi mereka hanya ada satu sama lain. Pagi harinya, Budi pulang ke rumah. Ia mendapati Mila, isterinya, tertidur di sofa ruang tamu. "Jam berapa kamu pulang semalam?" "Tidur di sofa," tanya Mila acuh tak acuh, tanpa sedikit pun raut khawatir. Wajahnya justru menunjukkan ekspresi terganggu. Budi mencium aroma parfum pria asing dari leher isterinya, namun ia tidak lagi merasa marah. "Uang lemburnya cair kan? Kerjaanmu itu tidak menghasilkan apa-apa." Cemooh Mila terus berlanjut, tetapi Budi tetap tenang. Malam yang ia habiskan bersama Sari telah mengubah segalanya. Di kantor, Budi dan Sari menjaga hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan secara profesional. Namun, ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan mata mereka saat saling memandang. "Pak Budi, hari ini tolong lembur lagi." "Ya," kata Sari. Budi mengerti makna tersembunyi di balik nada profesional itu. Setiap Jumaat malam menjadi waktu istimewa bagi mereka berdua untuk menyembuhkan luka dan menegaskan cinta mereka. Kehidupan Budi menjadi kontras yang tajam antara perlakuan dingin isterinya dan perhatian hangat Sari. Di rumah ia dihina dan diabaikan, tetapi di kantor ia menemukan cinta sejati. Sebulan berlalu, hubungan mereka semakin dalam, melampaui hubungan fisik menjadi ikatan emosional. Namun, terkadang rasa bersalah menghantui mereka. Budi sesekali menatap cincin kawinnya dengan perasaan campur aduk. Sari pun merasakan hal yang sama. "Terkadang aku merasa berdosa dengan hubungan ini," kata Sari. Budi menggenggam tangan Sari. "Aku juga, tapi hanya saat bersamamu aku merasa menjadi diriku yang sebenarnya." Sari mengangguk. "Benar, aku merasa bersalah, tapi baru kali ini aku merasa begitu hidup." "Aku juga merasakan hal yang sama. Di rumah, aku seperti tidak terlihat. Tapi bersamamu aku merasa dihargai." Mereka berdua goyah di antara cinta dan konflik moral, tetapi perasaan mereka satu sama lain jauh lebih kuat. 3 bulan kemudian, pada suatu Jumaat malam, Budi pulang lebih awal dari biasanya. Dari ruang tamu, ia mendengar Mila sedang berbicara dengan seseorang di telefon.
Budi bersembunyi di balik pintu dan menguping. Sayang, suamiku sekarang tiap Jumaat lembur, jadi tidak pulang. Kita bisa ketemu dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Budi gemetar. Ini adalah sesuatu yang sudah ia duga, jadi tidak terlalu mengejutkan. Akhir pekan ini kita menginap di hotel saja. Suamiku tidak akan tahu mendengar ucapan tak tahu malu Mila, perasaan Budi campur aduk. Di samping kemarahan, ia juga merasakan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia berhak menyalahkan isterinya sementara ia sendiri menjalin hubungan dengan Sari. Namun di saat yang sama, sikap tak tahu malu isterinya membuatnya sangat jengkel. Setidaknya aku masih merasa bersalah, sedangkan dia sama sekali tidak batin budi. Ia merasakan perbezaan antara dirinya dan isterinya. Ia selalu merasa bersalah dan berkonflik dalam hubungannya dengan Sari, sementara isterinya tampak tidak memiliki beban nurani sedikit pun. Budi merasa tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan hubungan yang standar moralnya sudah hancur. Keesokan harinya di kantor, Sari memanggil Budi dengan wajah serius. Mas Budi, sepertinya Mas akan dipindah tugaskan ke kantor cabang. Saya baru dapat kabar dari kantor pusat. Berita mendadak itu sangat mengejutkan Budi. Ia tidak bisa membayangkan kehidupan di kantor tanpa Sari. Kira-kira kapan, Mbak? Tanya Budi dengan suara bergetar. Sari menjawab, keputusannya akan keluar akhir bulan depan. Malam itu mereka berbicara panjang lebar. Sudah waktunya bagi mereka untuk memikirkan hubungan mereka dengan serius. Seminggu kemudian, Budi duduk berhadapan dengan Mila. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kita cerai saja. Kata-kata tegas Budi membuat Mila terkejut. Tiba-tiba kenapa? Ada apa? Mila tidak menyangka perselingkuhannya telah terbongkar. Selama ini ia bertindak terlalu percaya diri. Aku tahu kamu bertemu dengan pria lain. Wajah Mila menjadi pucat. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Mila mencoba membela diri, tetapi Budi tidak mau lagi mendengarkan. Aku sudah siapkan surat cerai. Aku tidak akan menuntut harta Gonogini, jadi selesaikan saja dengan baik-baik. Malam itu Budi menceritakan semuanya pada Sari. Aku sudah memutuskan untuk mengakhirinya. Proses perceraian sedang berjalan. Sari menggenggam tangan Budi. Pasti berat mengambil keputusan itu sendirian. Kamu pasti sudah banyak berpikir. Budi mengangguk. Hanya kamu yang melihatku sebagai laki-laki sejati. Bersamamu, aku merasa bisa memulai hidup baru. Air mata menggenang di mata Sari. Karena kamu, aku jadi percaya lagi pada cinta. Mereka saling berpelukan dan berjanji tentang masa depan. Kalaupun aku dipindahkan, kita akan pergi bersama. Kemanapun itu, kata Budi. Sari tersenyum dan menjawab, iya. Sekarang, kita adalah keluarga yang sesungguhnya. Setengah tahun kemudian, Budi dan Sari memulai hidup baru di kantor cabang Surabaya. Budi telah menyelesaikan perceraiannya dan memulai awal yang baru bersama Sari. Mereka mulai tinggal bersama di sebuah apartemen kecil dengan pemandangan kota. Kehidupan mereka sederhana tetapi penuh dengan cinta sejati. Sayang, hari ini mau makan apa? Tanya Sari dengan lembut saat Budi pulang kerja. Percakapan sehari-hari yang sederhana ini sangat berharga bagi Budi. Apa saja yang kamu suka? Makan apapun bersamamu pasti enak, jawab Budi membuat Sari tersenyum cerah. Di akhir pekan, mereka berjalan-jalan di taman kota, merencanakan masa depan. Mereka berencana untuk menikah secara resmi tahun depan. Bagaimana kita menjelaskannya pada anak-anak? Sari memiliki seorang putri yang kuliah, sementara Budi memiliki seorang putra di bangku SMA. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Betapa kita saling mencintai, kata Budi sambil menggenggam tangan Sari. Awalnya mungkin sulit, tapi mereka pasti akan mengerti ketulusan kita. Suatu minggu sore, mereka berdua menatap matahari terbenam dari balkon apartemen. Apa kamu tidak menyesal? Tanya Sari hati-hati. Tidak akan pernah. Bertemu denganmu benar-benar mengubah hidupku, jawab Budi sambil memeluk Sari. Sekarang aku tahu apa itu kebahagiaan sejati. Cinta mereka mungkin dimulai dengan cara yang salah, tetapi bagi mereka, itu adalah sebuah penyelamatan. Meskipun secara moral jalan yang mereka tempuh tidak benar, mereka adalah takdir istimewa yang saling menyembuhkan luka. Sambil menatap matahari terbenam, mereka mengakui dan merenungkan kesalahan masa lalu.
Namun kini mereka berjanji untuk berjalan bersama dengan jujur dan terhormat. Kita tidak bisa bilang jalan yang kita pilih ini benar, kata Sari hati-hati. Tapi sekarang, kita benar-benar memulai sesuatu yang baru, jawab Budi sambil menggenggam tangan Sari. Iya. Kesalahan di masa lalu akan selalu kita ingat dan renungkan seumur hidup. Bagi mereka, senja itu adalah simbol untuk meninggalkan kesalahan masa lalu dan memulai babak baru yang sesungguhnya, awal dari kehidupan kedua setelah bangkit dari masa lalu yang menyakitkan. Mereka berjanji untuk membangun cinta yang jujur, yang tidak akan menyakiti siapa pun lagi. Cerita hari ini sampai di sini. Jika cerita ini menyentuh hati anda, silakan bagikan pendapat anda di kolom komentar.